Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini. Istimewa hari ini, saudara. Saya tidak nyangka dikasih monitor segala, aku kasih TV. Oke, malam hari ini kita sampai di pembahasan kita di Roma 15. Sebelum kita mencapai, saya sharing sedikit. Saya cukup senang dan bersyukur kepada Tuhan, dan saya ingin kita sama-sama memberi selamat kepada diri kita masing-masing. Seperti saya tidak menyangka bahwa kita sudah sampai di Roma 15, saudara. Sebentar lagi selesai. Maksudnya saya tidak pernah terpikirkan, terima kasih, tidak pernah terpikirkan untuk bahas satu kitab selesai, dan itu bagi saya ya ini pencapaian yang luar biasa lah. Oke. Masih start awal, saudara. Nah, terima kasih buat Coach Junjun yang sudah ngasih judul, karena saya bingung kasih judul apa, saudara. Ini judulnya dari Coach Junjun. Saya sudah siapkan, bingung judulnya. Apa judulnya ya? Nah, oke, judulnya ini kesetaraan di antara kita. Maksudnya itu nanti saya akan jelaskan. Mungkin saya akan sedikit jelaskan. Roma 15 ini mungkin nanti kalau agak sedikit lama ya mohon maaf ya. Saya merasa ini kok saya tumben saya agak panjang nih. Biasanya pendek. Tapi semoga aja tidak lama-lama. Oke, saya mulai saja. Saya mau merefresh dulu latar belakangnya dulu. Saya ingin kita semua kembali ke latar belakangnya dulu kitab Roma ini, bahwa latar belakangnya kitab Roma ini ditulis karena adanya orang-orang Yahudi yang kembali masuk dalam lingkungan jemaat orang Roma, atau di situ orang Yunani. Karena ada kedatangan tamu ini tadi, karena ada dua budaya yang bertemu, akhirnya mau tidak mau konflik itu ada. Nah, dari situ Paulus itu menulis surat ini, termasuk nanti di Roma 15 yang ayat-ayat terakhir, Paulus juga menjelaskan kenapa kok dia menulis surat Roma ini. Di sini perbedaan ini menimbulkan konflik, baik konflik secara secara teologis doktrin yang kita sudah belajar di awal-awal ya, Roma 1, Roma 2, Roma 3 sampai Roma 13 kalau tidak salah. Sampai juga di Roma 14-15 ini Paulus juga memberikan wejangan buat kita semua, khususnya sebenarnya untuk orang-orang Roma, terhadap konflik yang aplikasi praktisnya. Jadi kan dari minggu lalu kita sudah belajar tentang makanan dan minuman. Yang saya dapat sebenarnya Roma 15 ini sebenarnya kan kelanjutan. Karena kalau kita tahu sebenarnya surat itu kan tidak ada pasalnya aslinya, kan begitu. Kan terus tulisannya itu kan cuma alinea panjang gitu, tidak ada pasalnya. Pasalnya ini kan dikasih karena yang kitab-kitab sekarang kita baca ada pasal dan ayat. Sebenarnya kan tidak ada. Jadi sewaktu saya baca ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya saya merasa ini lanjutan dari atasnya sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saya membagi kitab ini ada ada dua ya. Ada dua bagian. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 14. 14. Nanti bagian kedua ayat 15 sampai terakhir. Nah, di bagian yang pertama ini yang maksud saya adalah lanjutan dari Roma 14 itu tadi. Nah, saya akan mulai dari ini. Keadaan setiap orang sebenarnya tidak sama. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Paulus di ayat 1 ngomong kita yang kuat, ya kan? Kalau kita boleh dibaca, ayo dibaca dulu aja. Coach Junjun, ayat 1 kok. Ayat 1 dan 2 tolong dibaca. Roma 15 ayat 1 dan 2. Roma 15 ayat 1 dan 2 dari terjemahan baru Indonesia yang kedua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Oke, dari sini kita tahu bahwa setiap orang itu punya keadaan yang tidak sama. Di setiap komunitas, di setiap jemaat gereja, atau di manapun kita berada, keadaan setiap orang itu tidak mungkin sama. Hampir pasti itu.
Ada yang kuat, ada yang lemah, ya pasti toh. Ada yang mungkin secara sehat, ada yang mungkin lagi sakit. Ada yang berkecukupan, ada yang lagi kekurangan. Nah, dari situ saya menganggap Paulus ini memberikan pesan kepada orang Roma ini untuk apa? Untuk kita itu saling. Proses saling ini sebenarnya kita sudah sering toh. Dari awal-awal kita komunitas kita selalu mengatakan ada proses saling. Saling mendoakan, saling menolong, saling menasehati ya toh. Saling berbagi. Nah, itu proses saling tuh harus selalu ada. Nah, malam hari ini karena kita mau belajar sama-sama, saya menemukan di sini ada 3 proses saling yang Paulus di Roma 15 ini ingin sampaikan. Yang pertama tadi ayat 1, wajib menanggung, saling menanggung. Menanggung orang. Nah, kalau kita baca di Roma 15 ayat 1 itu kata-katanya tadi kan ayatnya cuma bunyi kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Lah, kalau saudara nanti boleh baca kalau terjemahan BIMK atau FAYH itu ada keterangannya lebih panjang. Saya nemu ini di NLT karena saya tidak punya yang bahasa Inggris NLT. Saya punya kitabnya NLT kebetulan. Saya kutip di sini. Dari sini kita bisa tahu bahwa dari sini kita tahu bahwa sebenarnya yang dimaksud Paulus itu nyambung di Roma 14. Nah, saya tidak pintar bahasa Inggris, mohon maaf bahasa Inggris saya kacau. We may know that this thing make no difference. Kita tahu bahwa hal itu tidak memberi pengaruh, tidak memberi perbedaan. Hal itu kan sebenarnya kan yang di atasnya kan. Tetapi kita tidak bisa just go ahead and do them to please ourselves. Kita tidak bisa terus maju aja, terserah sakarepku aku mau melakukan apa saja untuk melakukan hal itu. We must considerate of the doubts. Maksudnya kita harus peduli juga keraguan dan ketakutan orang lain yang berpikir waktu melakukan hal itu salah. Di BMK atau FAY saudara bisa cek nanti bunyinya kurang lebih seperti itu. Hampir sama dengan LLT gitu loh. Nah, dari sini kita tahu bahwa keadaan orang itu selalu tidak sama. Mungkin sekarang kita lagi kuat atau mungkin sekarang kita lagi sehat, tapi belum tentu kedepannya seperti apa. Nah, di sini memang pakai kata bahasa Indonesia itu menanggung ya, jadi menanggung. Tapi kalau kita kembali lagi ke konteksnya, sebenarnya ini kan konteksnya kembali lagi ke masalah makan dan minum menurut saya. Kita di situ dulu ya. Nanti mungkin karena nanti kalau tidak nanti bisa melebar kemana-mana. Nah, kita strip dulu di situ konteksnya di makanan dan minuman dan hari-hari raya. Nah, di situ kenapa Paulus ngomong seperti ini? Maksudnya sebenarnya kamu itu Paulus ngomong sama orang Roma, kamu saling mengerti, saling pengertian satu dengan yang lain. Kenapa? Karena orang Yahudi itu kita tahu, saya sudah minggu lalu yang datang, saya kan sempat ngomong bahwa orang Yahudi itu punya hukum Taurat, punya hukum-hukumnya tata cara makan dan minum, tata cara melakukan ibadah hari raya, liturginya. Itu orang Yahudi punya. Sedangkan orang Roma ya enggak punya loh. Sembarang boleh dimakan. Ya toh, sembarang boleh. Nah, Paulus ngomong yang lemah menanggung, yang lemah itu kan itu yang sama di Roma 14 yang lemah imannya. Maksudnya yang lemah iman, ada orang yang menganggap ini boleh dimakan, ini enggak boleh. Ya kan? Yang satu yang satu boleh, ini boleh dimakan enggak boleh. Ini kan jadi masalah. Karena apa? Masalah itu akan timbul kalau ya orang itu akan egois. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan mengapa itu bisa jadi masalah. Yang pertama ini kita saling menanggung. Yang pertama ya, saling menanggung karena salah satunya
proses saling ini jelas ketiga-tiganya itu merupakan apa? Bukti kalau kita mengasihi sesama. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama ya, kita wajib menanggung. Ya memang rodok ndak enak sih ya. Ngomongin kan menanggung ya. Tapi kalau mau bahasa rodok enaknya itu ya saling mengerti satu dengan yang lain lah. Mungkin lebih ringan lah. Karena ini masalah makan dan minum, bukan menanggung kamu suka menanggung kesalahanmu atau itu kan bukan. Nah, menanggung utang apalagi kan begitu. Nah, oke. Itu yang pertama, saling menanggung. Yang kedua adalah saling menyenangkan, yaitu ayat yang pertama itu yang B ya, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, tetapi setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, kalau kita baca ayat ini cuma sekedar baca tanpa kita melihat konteksnya, itu kan kita akan pasti berpikir macam-macam ya toh. Ya toh. Kenapa? Ayat ini tuh kan bagi orang-orang sekarang itu kan ayat yang haram dilakukan. Ya toh. People pleaser istilahnya begitu. Itu nggak baik bagi orang dunia. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Loh lah, bingung toh. Secara hukum dunia kita tidak boleh mencari kesenangan orang lain, itu tidak boleh. Ya toh. Sekarang orang bilang semua itu sudah semua egois. Nggak mungkin lah, kesenanganmu apa ya? Sebenarnya aku dulu dong. Jangan orang lain dulu. Gitu loh. Tapi Paulus di sini ngomong menyenangkan orang. Nah, saya ingatkan lagi, kita kembali ke konteksnya bahwa ini makanan dan minuman. Menyenangkan itu maksudnya gimana? Bagi orang Yahudi, kesenangannya loh. Kita semua orang punya makanan kesukaan lah. Betul ya? Makanan kesukaan pasti punya ya. Minuman kesukaan pasti punya. Yang maksud saya itu seperti itu. Kalau saudara ingat, jemaat mula-mula itu kalau kumpul ngapain? Makan saudara masalahnya. Pasti makan dan minum. Memecah-mecahkan roti. Lah orang Yahudi datang bawa apa? Roti tidak beragi. Lah kalau orang Roma bawa apa? Babi panggang. Lah enggak tahu saudara makanan apa ya bagi mereka yang dia sukai. Gitu loh. Lah orang Roma ibadah datang terus kedatangan orang Yahudi tukuk-tukuk datang beribadah di sana. Lah yang disuguhkan tiba-tiba kan lele penyet kan enggak lucu saudara kan gitu. Kan loh apa ini kan gitu. Mosok aku makan ini bukan sudah aku enggak seneng, enggak doyan makan, melanggar hukum Taurat sekalian. Apa enggak padu saudara? Iya toh? Mesti padu. Makanya saya bilang ini konfliknya salah satu di situ. Bayangkan kalau misalkan kalau saya bayangkan tuh kalau kita misalnya di sini zaman dulu, yang bagian konsumsi sopo, misalkan ke Rudi jadi konsumsi. Oh aku senengnya martabak babi ya, gawane martabak babi. Sing lain ndak bisa makan babi, Fandi. Loh aku gak iso mangan nih. Lah nek tiap kali gitu dibawain makanan ada orang yang tidak bisa makan terus setiap kali aku teko aku rasa mangan mesti aku rasa teko ae. Betul ya? Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal yang sederhana itu bisa membuat konflik. Dan Paulus tahu bahwa konflik hal seperti ini bisa jadi besar. Kita tahu kita tidak bisa menutup mata bahwa beberapa saya tidak bisa memberikan contoh konkret tapi saya agak lupa bahwa memang sepertinya ada konflik-konflik yang sebenarnya masalahnya itu masalah sederhana. Terus akhirnya berakibat panjang karena masalah makanan terus bicara ngomong larinya kemana-mana. Entah itu doktrin, wah lama-lama akhirnya mau aku tidak sejalan be aku, gak sevisi be aku. Akhirnya pecah. Padahal cuma gara-gara makan. Kan gitu. Makanya Paulus ngomong saling menyenangkan. Kesukaanmu apa sih? Kesukaannya apa? Aku waktu kita membawakan, mulai sekarang kita mau praktek, waktu kita mau konsumsi, kira-kira ya senangnya apa ya aku bawa. Bukan kesenangan kita, tapi kita berusaha untuk memperhatikan kesenangan orang lain. Sukanya makan apa sih? Dia lagi senang makan apa gitu loh. Gitu loh. Kan masalah makanannya kadang-kadang agak ribet ya. Ya toh, dari rumah belum makan. Wah, kok nek kayak panganan enak, tekan ora doyan makanane. Ngamuk. Betul dah. Iya dah.
Sudah dinanti-nantikan, ternyata makanannya tidak bisa dimakan. Oh, marah dia minggu depan saya tidak mau datang lagi kan gitu. Ya, itu karena hal-hal yang sederhana yang sebenarnya bisa bikin runyam gitu loh. Itu yang kedua. Saling menyenangkan. Yang pertama tadi saling menanggung, yang kedua saling menyenangkan. Oke. Ini tadi sama. Oke. Yang ketiga saling menerima. Kita lompat dulu di ayat 7. Ayat 7. Kurudi baca kurudi ayat 7. Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Nah, ayat 7 ini sebenarnya Paulus juga mengulangi di ayat 1 pasal 14. Kalau saudara baca, terimalah orang lain. Paulus mengulangi lagi, terimanan, saling menerima. Kenapa? Terimalah sesama kita. Jangan berpikir bahwa kita ini lebih baik, lebih layak atau lebih benar. Saya menangkap saya membayangkan waktu saya menyiapkan, saya membayangkan diri saya, misalkan saya orang Yahudi gitu ya. Kira-kira saya punya, kalau itu saya akan berpikiran karena aku ini punya hukum Taurat, karena aku punya hukum, aku merasa sing bener. Oleh sebab itu aku tidak mau menerima orang yang bukan Yahudi di jemaat itu. Kowe iki salah. Makanya di pasal 14 ngomong jangan saling menghakimi. Meskipun kamu punya hukum itu, meskipun kamu punya peraturan dan itu Tuhan yang kasih sendiri, tapi jangan hakimi. Ingat, karena kamu dulu juga pernah di posisi itu, gitu loh. Bayangkan kamu dulu juga budak, gitu loh. Dan Allah juga menerima bangsa-bangsa lain termasuk kita. Jadi tidak ada alasan kita tidak menerima orang lain. Nah, Paulus di situ ngasihi bukti. Selalu Paulus kan Roma ini kan selalu banyak kutipannya. Nah, di ayat 7 sampai ayat 13 itu, ayat 13, itu Paulus itu ngutip perjanjian lama. Ngutip perjanjian lama sehingga apa? Karena Paulus ngomong terima orang lain, buktinya apa? Buktinya bacaan dewe, gitu. Di perjanjian lama, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umpamanya. Ayat-ayatnya saudara bisa baca, Paulus seakan-akan ngomong itu loh, sudah ada buktinya di perjanjian lama, Tuhan itu sudah menubuatkan sendiri. Ngomong bahwa bangsa-bangsa itu pun diterima dengan Allah, oleh Allah. Masakan Allah sudah menerima bangsa-bangsa, kok kamu itu tidak mau menerima bangsa lain? Itu maksudnya. Jadi konteksnya di situ. Jadi Paulus ingin menegaskan, mengingatkan kepada orang-orang Yahudi atau non-Yahudi di sana, kamu saling menerima. Kalau orang Yahudi mungkin dikasih bukti-buktinya, kamu itu jangan gitu, karena Allah pun menerima bangsa-bangsa lain. Buktinya apa? Buktinya ini loh, tertulis di kitabmu sendiri. Mosok kamu menolak itu, kan gitu. Itu yang ketiga, saling menerima. Jadi yang pertama tadi saling menanggung, yang kedua tadi saling menyenangkan, yang ketiga tadi saling menerima. Berarti saling menerima. Nah, pertanyaannya, terus kenapa kita perlu melakukan hal ini? Ya toh. Mengapa kita perlu melakukan? Kita harus nanggung orang. Kita harus menyenangkan orang. Kita harus menerima orang. Ya toh. Jawabannya ya jelas di ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Di ayat 3 atau di ayat 7 itu sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi ingat, pola ini kan selalu berulang ya. Saya sudah sering kali ngomong bahwa kekristenan itu karena, bukan supaya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Allah sudah pernah melakukan, sudah jadi contoh. Bukan supaya aku melakukan itu supaya rukun. Enggak. Tapi karena Allah sudah melakukannya terlebih dahulu. Sehingga kita punya dasar yang benar.
Kalau dasarnya kita, tujuan kita, jadi saya merenungkan gini, kalau kita itu salah menaruh dasar kita melakukan, ya suatu saat kita akan purih. Iya toh. Misalkan kita melakukan supaya menyenangkan orang, supaya rukun. Ternyata tidak rukun-rukun, purih suwe-suwe. Tidak mau melakukan lagi. Tapi dasarnya harus karena Allah sudah melakukan. Hasilnya gimana? Tidak tahu. Tidak usah mikir hasilnya dulu. Karena yang firman Tuhan yang ngomong yang hasilnya itu buahnya Tuhan, gitu loh. Bukan usaha kita. Amin. Kita melakukannya itu bukan supaya, tapi karena Allah sudah melakukan terlebih dahulu. Kita harus selalu mengingat hal itu. Supaya nanti tidak purek di tengah jalan. Nah, itu supaya dan karena. Oke, selanjut. Nah, menanggung, menyenangkan, menerima. Itu berat dan tidak enak. Setuju enggak? Setuju. Kalau tadi saya bilang kasih contoh proses saling mendoakan, bisa. Betul lah. Saling berbagi, oh ya lumayan sih iso ya toh. Ya, saling menasihati apa meneh gampang. Nuturi wong pinter kadang-kadang kita nih, ya bener enggak? Ya toh, seneng ya toh. Gampang Saudara. Saling apalagi saling menolong, oh kadang-kadang ya iso. Tapi nek suruh nanggung orang, suruh menyenangkan orang, saling menerima, loh nanti dulu. Betul enggak? Berat toh, pasti berat toh. Enggak mungkin, enggak berat. Dan enggak enak. Karena kita tuh terbiasa menyenangkan diri kita sendiri. Bahkan even masalah makanan. Paulus ngomong. Saya percaya memang konteksnya ini makanan, tapi dalam hati saya juga percaya bahwa sebenarnya bukan cuma masalah makanan dan minuman, tapi juga masalah yang lain. Tapi saya menangkapnya gini. Kalau masalah makan dan minum aja kita menyenangkan orang tidak bisa, jangankan masalah ini ya mesti tidak bisa. Masalah sederhana aja tidak bisa kok. Masalah yang lain. Makanan minum aja kita tidak menang gitu toh. Sesuatu kita tidak mau apa yang kita suka, kita tidak mau ngalah, ya itu kan repot. Nah, di sini Paulus memberikan obat kuat maksudnya obatnya itu gimana kita supaya tetap bisa melakukan hal ini. Selain dari satu kita harus tahu dasarnya. Nah, itu ada di ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah ayat 5 yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, obatnya apa? Ya baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ngerti dasarnya, supaya kita tahu. Saya tadi ngomong dasarnya adalah Allah sudah pernah melakukan. Taunya dari mana? Kalau kita tidak baca. Kan orang sih ngomong, Tuhan sudah lebih dahulu. Yang mana? Perbuatan yang mana? Cerita yang mana? Kalau kita tidak baca sendiri, tidak ngerti. Makanya ngomong merenungkan, melakukan, dan mengalami sendiri. Silahkan encounter sendiri. Kayak seperti lagu tadi, jamahan Tuhan berarti bagiku. Ya toh. Ya sebenarnya itu benar. Hadirat Tuhan itu yang mengubahkan gitu. Tapi sebelum, tidak cuma hadir, tapi kita juga harus merenungkan, mengerti, mengenal pribadinya, maka sedapat mungkin sampai kita bisa mengalami encounter sendiri dengan pribadi firman itu sendiri. Sebelum kita melakukan sebelum kita bisa melakukan hal itu dengan hati yang bersukacita, kita tidak bisa sebelum kita melewati proses ini menurut saya. Ya mungkin untuk sementara waktu bisa, tapi dalam jangka waktu lama itu tidak bisa. Kenapa? Kok berat? Karena proses ini menanggung, menyenangkan, menerima itu kan tidak cuma sekali masalahnya. Saya baru sadar bahwa melakukan firman Tuhan itu tidak sekali 2 kali. Setuju ya? Setuju. Saya mengampuni Fandi hari ini, besok enggak. Loh, bisa enggak? Tidak bisa. Enggak bisa. Gitu. Kalau saya mendoakan orang
hari ini, besok tidak mendoakan, ya mas, tidak konsisten kan, gitu loh. Tapi kalau kita misalkan, saya kasih contoh lagi, saya mendoakan orang tiap hari mendoakan, mungkin masih kuat loh saudara. Tapi nek disuruh menyenangkan orang terus menerus, loh, exhausted pasti, ya tak? Capek pasti. Terus kekuatannya dari mana? Kalau kita tidak merenungkan firman, melakukan firman dan mengalami sendiri. Kita tidak mendapat jamahan Tuhan itu tadi. Yang membuat kuat itu kan jamahannya itu tadi tuh. Bagaimana kita bisa ngalami Tuhan sendiri sehingga waktu kita melakukan hal-hal ini tadi, kita tetap kuat. Akhirnya kan aku bosan disuruh terus ya, karena kita tidak dicas dalam tanda petik. Karena kita kurang charger, kurang kuat kan gitu. Tidak dicas gitu loh. Bagaimana kita bisa ngecas waktu kita, kalau kita tidak ngerti, kalau kita tidak baca, kalau kita tidak menggali firman gitu loh. Karena kalau kita nanti melakukan tanpa mengerti ya, nanti jadinya di Roma 14 ayat terakhir itu, melakukan tanpa iman loh. Bisa jadi dosa, kenapa? Loh, melakukan tidak ngerti artinya bisa jadi dosa. Tapi nek merenungan ini pernah saya bagikan beberapa waktu lalu. Kalau merenungan itu ibarat orang itu kan bikin pondasi. Kan firman Tuhan kan merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu seperti dasar ya toh. Nah, kita orang bangun dasar itu, pondasi kan dibolongi toh. Dibolongi. Nah, setelah dibolongi, isinya apa saudara? Isinya apa? Dibolongi. Yang tidak ada isinya. Kosong. Menggali dalam-dalam, tapi kita tidak melakukan ya kosong. Mesti ada batunya, diisi batu. Batunya ngisi batunya bagi saya itu melakukannya itu tadi. Tanpa kita tidak melakukan ya kok tanah bolong orang isinya apa-apa. Kosong. Waktu gali pondasi kan begitu. Harus diisi batu, baru dicor di atas batu baru. Kalau enggak ya kosong, enggak melakukan. Setelah itu baru mengalami encounter dengan Tuhan. Tanpa kita mengalami merenungkan, melakukan dan mengalami itu, kekuatan kita ya paling sekali 2 kali mungkin bisa nanggung orang. Menerima ya susah. Bayangkan kalau kita punya komunitas yang bisa menanggung satu dengan yang lain itu gimana? Bisa menyenangkan satu dengan yang lain. Bisa menerima tanpa ada penghakiman. Wah, orang tuh mesti mau datang di situ. Pastilah. Selama ini orang datang alasannya kenapa? Di sana nanti aku dihakimi. Siapa sih mau terima aku orang berdosa ini gitu toh. Tapi kalau kita mau saling menerima, saling menyenangkan orang lain, saya yakin pasti mau. Karena tujuannya apa? Tujuan dari semuanya ini ya di ayat 7 itu, ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuannya, akibatnya apa? Hasilnya adalah kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita menjadi satu. Menjadi ada rasa saling memiliki, ada rasa saling kalau kita mau menyenangkan orang menanggung, kita kan dalam hati saya merasa bahwa misalkan saya sama Ko Cuncun, kan Cuncun peduli sama saya seneng. Siapa sih di antara kita? Nah gini, tadi kan saya ngomong menyenangkan orang itu. Dan kita tahu sendiri otak bawah sadar kita ini kan ngomong menyenangkan orang lain itu tidak boleh terlalu. Ya toh, karena saya sendiri tipe orang yang suka menyenangkan orang. Tapi saya dipeseni juga tidak boleh menyenangkan orang. Tapi pertanyaannya, di antara kita ini, siapa yang tidak suka kalau hatinya disenangkan? Oh iya, semua orang suka kok. Semua orang suka disenangkan hatinya. Tidak ada yang tidak senang. Tetapi untuk melakukan itu dunia ngomong nggak perlu. Kamu juga harus memperhatikan dirimu sendiri. Tapi firman Tuhan ngomong enggak, gitu loh. Dan itu memang berat. Supaya tujuannya sebenarnya enggak lain dan bukan ya ini.
kesatuan tubuh Kristus, gak ada yang lain. Supaya kita satu hati, satu suara, Paulus ngomong. Sehingga komunitas kita, jemaat kita, dimanapun kita nanti beribadah, misalkan kita ada gereja masing-masing ya, kita menjadi satu di situ. Karena kita saling menerima, ndak ada apa namanya, ndak ada sesuatu yang membuat ganjalan dalam hati kita. Nah, itu bagian yang pertama dari yang saya sampaikan, ayat 1 sampai ayat 13. Nah, bagian yang kedua ini, saya ndak lama-lama karena ini menurut saya Paulus di bagian kedua ini Paulus memberikan, kalau di situ ada perikopnya, dasar-dasar tulisan mengapa Paulus melakukan hal ini, mengapa Paulus menulis surat Roma ini. Yang pertama itu saya singkat menjadi 3, bahwa Paulus ini menyatakan diri dia itu rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Jelas orang Roma waktu itu mungkin mayoritas orang Roma, bukan orang Yahudi. Jadi Paulus makanya di situ kalau saudara nanti baca di ayat bawahnya dia ngomong dengan agak sedikit berani aku menulis kepadamu, gitu loh. Dan yang ketiga tadi yang pertama bangsa bukan dia adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Yang kedua jemaat di Roma itu sebagian besar adalah non Yahudi. Yang ketiga Paulus melihat sepertinya belum ada rasul lain yang menggembalakan di tempat itu. Jadi Paulus juga orang yang sangat gentle dan fair ya. Dia ngomong, aku tidak mau bangun di atas dasar yang sudah diberikan orang lain. Kalau sudah ada orang yang bangun di situ, ya sudah kerjaan, aku tidak mau ke situ lagi. Makanya Paulus di ayat selanjutnya saudara baca lagi, Paulus agak terhalang, selalu terhalang mau datang ke Roma. Kenapa? Karena Paulus sepertinya memprioritaskan tempat-tempat yang memang belum diberitakan Injil. Sedangkan mungkin di Roma sudah, ya itu nanti dulu lah, gitu loh. Dia memprioritaskan tempat-tempat yang belum dia. Jadi Paulus ini orang yang gentle dan dia tidak mau istilahnya kalau bahasanya take a credit ya. Maksudnya dia tidak mau ngambil keuntungan dari pekerjaan orang lain, dari pujian dari orang lain, sehingga namanya dia yang bagus, bukan namanya orang itu yang bangun. Dan juga yang terakhir, Paulus ini adalah orang yang menurut saya cukup rendah hati ya. Karena di ayat-ayat yang di bawah itu di ayat 30 ya. Paulus ngomong minta didoakan. Ya seringkali kita orang sekelas Paulus pun ya dia minta didoakan gitu. Kita jarang ketemu misalkan dalam tanda petik hamba Tuhan datang minta didoakan, itu agak jarang juga ya saudara. Paulus ini juga pernah meskipun sekali berpaulus pun dia juga minta didoakan untuk supaya dia pelayanannya tetap berhasil. Nah, itu sih yang bagian kedua dan sekaligus bagian terakhir yang saya sampaikan dari Roma 15 ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.